Tapi gini ya, Wen. Putri emang cocok untuk menikah sama supir sialan ini. Dan aku ingatkan sama kamu, kamu jangan berulah seperti calon istri kamu ini. Hah? Kalau sampai kamu berulah, aku bakal pecat kamu jadi supir. Tahu nggak? Iya. Hah? Dan kamu tuh cuma supir di sini. Kamu mau milih nurut sama kita berdua atau kita bakal berusaha biar kamu dipecat? Kamu diam, ha? Kamu denger nggak? Pasti Pak Bayu nih lagi nunggu nih. Semua ini gara-gara sopir sialan itu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ngajukan resign. Kira-kira aku terlambat berapa menit? Ini kan jam-jam macet. Pasti Pak Bayu udah nunggu lama di sini. Aku harus buru-buru nemuin dia. Soalnya kalau nggak buru-buru nemuin dia, ntar aku malah kena semprot gara-gara aku telat nih. Lagian juga Pak Bayu mau ketemuan di sini sih. Tapi ya nggak apalah, aku cari aja, mungkin ada di daerah sini kali ya. Ini si Arif kok masih belum datang ya? Perasaan aku udah hampir setengah jam nungguin. Oh, jangan-jangan dia masih menyelesaikan kerjaannya di kantor ya? Biasanya dia telat. Oh yuk, ini dia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Rif? Ya saya syukurlah, alhamdulillah baik-baik juga Pak. Nah gimana liburannya Pak? Ya alhamdulillah, Rif. Kemarin aku juga sempat ke gunung kan, dekat-dekat rumahku. Ya biasa tempat dulu aku nongkrong bareng sama teman-teman. Karena memang aku di sini kan cuma 1 minggu, Rif. Dan ini hari kedua aku di kampung halaman. Makanya aku sempetin juga buat ketemu sama kamu gitu. Oh iya. Oh ya, kamu tumben-tumbenan telat, Rif. Biasanya kan kamu selalu on time. Apa jangan-jangan ada kerjaan? Kalau kerjaan sih udah saya selesaikan semua. Tapi gini Pak, tadi itu ada sopir kantor tiba-tiba mengajukan resign. Terus saya tanyain penyebabnya atau masalahnya kenapa sampai dia itu mau resign. Katanya sih mau pindah keluar kota seperti itu Pak. Jadi dia itu ya mengajukan resign, katanya sih istrinya kerja di luar kota itu, jadi dia sekalian menyusul ke sana seperti itu. Lagian ini kan jam-jam macet Pak, jadi ya mohon maaf kalau misalkan saya datangnya agak terlambat. Tapi kamu bawa mobil kantor? Iya, saya bawa mobil kantor Pak. Saya sopir sendiri tadi soalnya nggak ada sopirnya itu Pak. Ya udah gini aja, Rif. Kamu segera cari penggantinya, Rif. Masalahnya kan supir kantor ini sangat dibutuhkan untuk karyawan-karyawan kamu. Mereka misalkan ada urusan kerjaan, meeting, ketemu sama klien, kan otomatis butuh supir itu. Iya benar Pak. Saya juga rencananya setelah ketemu dengan Pak Bayu juga nanti mau buka lowongan kerja untuk supir. Soalnya kan tadi itu dadakan banget Pak. Saya juga kaget padahal dia udah ngabdi sekitar 5 tahunan di kantor. Tapi ya mau gimana lagi Pak, urusan keluarga. Jadi saya harus ya relakan aja. Oh ya, Rif, katanya kamu bareng anak buah kamu 3 orang kalau nggak salah, katanya orang kepercayaan kamu. Iya, 3 orang kepercayaan saya dan ya udah cukup lama sih ngabdi di perusahaan Pak. Jadi mereka itu ya bisa diandalkan Pak dalam menghadapi masalah beberapa masalah di kantor. Mereka itu ya bisa dibilang tindakannya cepat Pak dan bisa diacungi jempol lah. Oh gitu. Terus kok nggak bareng sama kamu, Rif? Iya, mereka nanti katanya mau nyusul Pak, soalnya kan mobilnya juga saya bawa. Jadi ya mereka nanti saya suruh nyusul pakai kendaraan, tapi barusan saya telepon mereka udah ada di perjalanan. Oh gitu. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, sekalian aku juga pengen tahu lah orang-orang yang kerja bareng sama kamu. Aku kan meskipun direktur utama perusahaan, aku tetap harus tahu orang-orang yang di bawah kinerjanya seperti apa ya, sekali-sekali lah. Meskipun ini bukan tanggung jawabku sih, tapi karena memang kamu itu orang yang aku percaya, otomatis aku harus tahu orang-orang yang kamu pakai. Dan ya mungkin kehormatan juga buat
mereka nanti yang bakal datang ke sini Pak. Soalnya kan mereka taunya itu pimpinan mereka saya. Jadi mereka itu nggak tahu kalau misalkan direktur utamanya itu ada di kota ini dan Pak Bayu orangnya. Nah, ini dia Pak, salah satu karyawan yang bakal saya kenalin sama Pak Bayu. Udah saya panggil ya Pak, biar dia datang ke sini. Kamu yakin? Itu kan Putri, Rif. Jadi Putri itu karyawan kamu, Rif? Oh, iya dia salah satu karyawan terbaik di kantor. Rif, sini bentar, Rif. Kita sembunyi dulu, Rif. Emang kenapa sih Pak? Tapi Putri masih belum kelihatan kalau aku bareng sama kamu, Rif. Perasaan barusan nggak kelihatan kan, hampir saya panggil tapi nggak boleh sama Pak. Jadi gini, Rif. Aduh, Putri itu orang yang aku cari, Rif. Maksudnya dicari gimana Pak? Jadi Putri itu mantan pacar aku, Rif. Dan aku dari dulu ya, semenjak aku di luar kota, aku udah nggak dapat info sama sekali tentang Putri. Dan aku tuh sampai sekarang masih suka sama Putri. Cuman aku nggak ada keberanian buat ketemu sama dia, Rif. Dan seandainya aku langsung ketemu sama dia pun, dengan posisi aku bos, dia pasti bakalan kaget. Dia ngiranya ketika aku udah sukses, aku udah gak inget lagi sama dia. Padahal ya Rif, aku selama ini udah cari info tentang dia tapi nggak dapet. Dan sekarang secara nggak sengaja aku malah ketemu, ternyata dia itu anak buah kamu, Rif. Terus gimana Pak? Kan kita kesini mau ketemu sama beberapa karyawan yang penting di perusahaan. Gini aja, Rif. Itu salah satunya loh. Urusan kerjaan kita nanti. Ini kan cuman masalah aku pengen tahu sama karyawan kamu aja kan. Aku ada ide, Rif. Yang jelas kalau aku nyamperin Putri pasti bakalan menghindar karena mungkin dia sakit hati. Itu feeling aku aja sih, Rif. Karena memang dulu aku nggak pamit sama Putri. Gimana kalau misalkan kamu bilang sebagai supir baru aja, Rif? Kan kebetulan supir kantor kan resign. Jadi nanti aku pengen gimana caranya Putri harus nyamperin aku sebagai supir ya, Rif. Sebagai supir, bukan karena memang disengaja gitu loh. Jadi seolah-olah kamu nyuruh Putri buat ke supir yang baru, entah kamu suruh dia makan dulu, entah suruh ke kantor, yang penting dia komunikasi sama aku, Rif. Jadi aku ada kesempatan buat jelasin sama Putri kalau misalkan aku cuma seorang supir dan aku nggak mau Putri malu. Nah itu aja sih, Rif. Aku bukan berusaha mencari alasan sih, Rif. Sekalian aku pengen tahu respon Putri gimana gitu. Bukannya saya nggak setuju Pak, takutnya nanti kalau misalkan ngira Pak Bayu jadi sopir, ntar dia malah berlaku nggak sopan sama Pak Bayu. Udahlah, Rif, itu urusan aku lebih tahu tentang Putri. Intinya aku cuma nggak pengen Putri itu kecewa, Rif. Jadi biar Putri yang nyamperin aku, bukan aku yang nyamperin Putri. Jadi aku punya alasan, Rif, nanti kenapa aku nggak ngabarin Putri, karena pasti dia nggak percaya ketika aku bilang aku cari info tentang kamu, Put. Dia pasti nggak bakalan percaya, Rif. Gini aja Pak, gimana kalau Pak Bayu nunggu di mobil aja Pak, di mobil kantor yang ada di parkiran. Biar nanti. Kunci mobilnya ada di mana, Rif? Ada di mobil. Iya Pak, ketinggalan di mobil Pak. Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, aku langsung ke sana ya, Rif. Tapi ingat jangan sampai curiga ya. Iya Pak. Oke? Iya Pak. Ya udah. Pak Bayu ngasih tugas kok aneh-aneh kayak gini sih. Ya udahlah, aku langsung temuin Putri aja daripada dia tambah jauh. Kemana ya? Aku udah cari-cari, tapi kok nggak. Pak Arif. Dia tadi Bud. Iya, enggak sih Pak. Cuman saya dari tadi nyari-nyari Pak Arif nggak ketemu. Baru ketemu sekarang. Gitu ya, iya. Gimana, Sebenarnya Pak? sih udah agak tadi aku nungguin kalian terus. Kalian? Oh, Ya, iya. mereka berdua mana? Kok Iya. kamu datang sendirian ke sini? Tadi kita berangkatnya bareng sih Pak. Cuman saya juga nggak tahu kenapa saya yang nyampe duluan. Soalnya mereka nggak mau berdempetan sama saya. Oh, ya mungkin mereka cari jalan pintas yang lain ya. Soalnya kan ya jam-jam segini macet. Tapi kok herannya tiba-tiba kamu yang datang duluan. Iya, Bukan saya mereka. juga kurang tahu itu Pak. Kamu masih ingat kan tujuan kalian saya suruh datang ke sini? Buat ketemu sama Bapak Direktur kan Pak? Nah, ya benar. Kalian taunya kan selama ini pimpinan di kantor itu saya. Ya emang benar sih. Saya itu yang ditugaskan sama Pak Bos untuk menghandle semua pekerjaan yang ada di perusahaan ini. Dan Pak Bos juga pengen kenal dengan beberapa karyawan yang kerjanya bagus dan ya bisa dibilang jasa untuk
perusahaan itu besar. Jadi saya ajak kalian bertiga untuk secara khusus ketemu sama Pak Bos. Oh iya baik Pak. Kalau boleh tahu kenapa Pak Direktur ngejak ketemunya di luar ya Pak? Kenapa nggak di kantor aja? Ya bisa dibilang kota ini adalah kota kelahirannya Pak Bos. Jadi dia itu ya di sini cuma sekitar katanya sih kita 1 minggu. Jadi dia itu menyempatkan waktunya untuk ketemu berapa karyawan ya bisa dibilang berprestasi lah di perusahaan kita. Jadi ini bisa dibilang kehormatan lah buat kalian untuk ketemu bos langsung. Dan nggak semua karyawan bisa punya kesempatan seperti itu. Ya udah Pak. Kalau gitu berarti Bapak Direkturnya kemana ya Pak? Sampai saat ini Pak Bos itu masih belum datang. Oh ya, kamu kan tahu kan kalau misalkan sopir di kantor kita tadi pagi udah resign. Resign? Ya, jadi saya sekarang udah dapet sopir baru. Oh syukur deh kalau kayak gitu Pak. Berhubung Pak Bos belum datang, kamu saya pintain tolong untuk ambil berkas di mobil, bisa nggak? Sekalian kenalan sama sopir baru itu. Soalnya sopirnya sekarang lagi nunggu di mobil, dan kalau misalkan kamu mau makan atau apa, kamu langsung minta terus sama dia biar ya kalian cepat akrab. Iya boleh Pak, boleh banget. Pak Arif udah di sini belum ya? Ya, harusnya sih udah di sini sih, Fit. Ya, kalau sampai Pak Arif nyampe duluan, kita kan nggak enak. Kamu tahu sendiri, kita karyawannya Pak Arif. Masa atasannya kita yang nyampe duluan? Apalagi kalau sampai Putri yang datang duluan. Hah? Tapi kan emang dari dulu yang selalu dibelain kan emang Putri. Nah itu dia. Sebenarnya kan yang ditugasin hari ini buat ketemu sama direktur itu kan Putri. Tapi pasti Putri kalau datang duluan itu pasti udah ngejelek-jelekin kita sih. Ya untung aja kita kemarin diajak untuk ketemu juga sama direktur. Ya andai saja Pak Arif gak ngajak kita gak tahu situasi saat ini itu seperti apa. Aku takutnya Putri moro-moro diangkat jabatannya jadi manajer. Hah? Posisi kita bakalan terancam, tahu nggak? Kita bakal dipecat sama Putri. Kan kamu sendiri kita nggak pernah akur sama Putri. Hah? Ya, kita juga mau ngapain? Kita udah gangguin Putri sampai Putri itu ngerasa kalau kita tuh nggak suka sama dia. Sekarang kita mau ngapain lagi? Semuanya yang kita lakukan tuh gak ada yang berhasil, Fit. Kalau kita, jadi ya kita cuma terima hasilnya aja lah. Kalau antara kita dipecat atau kita memang jadi babu aja tuh. Kalau kita mengintimidasi Putri langsung, kita gak bakalan menang. Karena di belakang Putri itu ada Pak Arif. Nah, kita komporin aja Pak Arif. Kita jelek-jelekkan Putri di depan Pak Arif. Ya supaya Pak Arif itu sedikit percaya sama kita. Kalau Pak Arif sudah sedikit percaya sama kita sangat gampang untuk menyingkirkan Putri dari perhatian Pak Arif. Tahu nggak? Terus entar lagi kita harus ngapain, Fit? Menurut kamu kita mau gimana? Coba. Iya kalau misal direktur utama udah ada di sini, ya kita jangan jalankan rencana kita. Kalau semisal belum datang, ya kita samperin Pak Arif. Ya, buat Pak Arif itu percaya sama kita meskipun ya, kinerja kita di perusahaan sedikit jelek. Sekarang kita harus cepat-cepat ketemu sama Pak Arif duluan, Fit. Mau aku seperti itu juga. Tapi Ya ayo cari Pak Arif. Tapi ngomong-ngomong mobilnya Pak Arif udah ada di sini belum ya? Itu udah. Warna coklat. Iya. Nah, tinggal kita nyari Pak Arif aja, posisinya di mana, nanti kita samperin. Ya, ini Semoga adalah aja, kesempatan terakhir kita, Fit. ya semoga aja Putri belum ketemu sama Pak Arif. Hah? Kalau sampai duluan Putri ya kita bakalan mampus, tau nggak? Ya udah kalau gitu kita langsung cari Pak Arif aja. Ya, kamu kok santai keduluan banget Putri. sih. Hah? Kamu santai banget. Udahlah, ayo. Win, coba lihat di depan. Ternyata Putri udah di sini dan dia tuh udah ngobrol sama Pak Arif. Bisa mati kita, tahu nggak? Oh ini udah jelas, Fit. Gak bisa kita apa-apain lagi.
Itu udah jelas Putri udah ngejelek-jelekin kita tuh pasti. Kalau kita gak apa-apain Putri, ya kita tambah bahaya tau nggak? Ya kita ancam aja Putri, kita tunggu di sini aja dulu. Mereka kan udah mau pergi tuh. Udah sekarang kamu temuin sopir barunya ada di parkirannya. Ya udah Pak, kalau gitu saya ke parkiran dulu ya Pak. Iya. Put, kamu ngomong apa aja sama Arif? Hah? Kamu sengaja ya? Pasti kamu udah menjelek-jelekan kita di depan Pak Arif. Hah? Ngomong apa sih? Kalian kenapa telat datangnya, perasaan kita barengan berangkatnya, tapi kenapa duluan aku? Kamu ditanyain sama Pak Arif loh, Fit. Kamu gak usah mengalihkan pembicaraan. Kamu sengaja datang duluan karena kamu mau pencitraan sama Pak Arif, iya kan? Kamu tadi emang sengaja ya pisah sama kita? Hah? Bukannya emang nggak mau bareng sama aku itu kalian ya? Alah, itu kan cuma hubungan kamu doang di depan kita. Supaya kita gak marah sama kamu. Hah? Pasti kamu udah menjelek-jelekan kita. Pasti kamu udah sengaja datang duluan supaya kamu leluasa buat. Hah? Fit, aku berani sumpah ya sama kamu. Aku nggak pernah menjelekkan kalian di mata Pak Arif. Aku tadi cuman ngobrol biasa sama Pak Arif, cuman tanya Bapak Direkturnya datang atau belum. Iya, itu cara kamu. Cara kamu tuh emang pinter banget. Kamu nggak usah ngejelek-jelekin kita, tapi cara kamu semua tuh udah menjelekkan kita banget pun di mata Pak Arif. Kamu seperti itu di depan Pak Arif supaya kamu mendapatkan perhatian khusus dari Pak Arif. Hah? Kenapa Bukannya nggak kita kalian nggak datang tahu. duluan tadi? Kalau belakangnya nuduh aku kayak gini. Meskipun gak hari ini Put, kamu hari-hari biasa juga kayak gini Put. Gimana kita nggak curiga? Makanya pantesan Pak Arif selalu bela-belain kamu, ternyata kamu kayak gitu di belakang. Kamu gitu Atau banget jangan-jangan kamu pernah godain Pak Arif. Udah ya Win, kamu kenapa selalu nuduh aku sih? Kamu nggak suka sama aku? Emang aku pernah bilang suka sama kamu, emang kita pernah care. Harusnya kamu udah tahu Put. Mending kalian sekarang ke Pak Arif cepetan, karena kalian udah ditunggu sama Pak Arif. Kamu siapa nyuruh-nyuruh kita? Hah? Kamu pintar banget ya cari muka di depan Pak Arif? Hah? Ya. Minggu kemarin kamu udah bilang kalau laporan kita belum selesai sama Pak Arif. Bukannya kita nggak tahu nggak? Iya, karena Pak Arif tanya laporan kalian tuh udah selesai atau belum. Ya Aku udah harus kamu jawab jawab nggak jujur. tua aja, Put. Kan itu tanggung jawab kita. Ya udah kalau gitu, kalau hal ini nggak penting untuk aku, mending aku sekarang mau ngambil berkas di mobil. Kamu mentang-mentang banget ya? Hah? Bukannya nggak penting? Hah? Kamu itu udah merusak kita di depan Pak Arif, tahu nggak? Tahu nggak sih, emang yang disuruh-suruh dari dulu tuh Putri aja terus yang dipanggil. Padahal di sini ada aku sama David. Tapi nama kamu aja yang dipanggil, cuma urusan ambil berkas loh. Dan Udah. aku ingatkan sama kamu jangan cari muka lagi, kamu jangan cari perhatian Pak Arif. Hah? Kalau itu kamu lakukan, kita bakal bertindak lebih tegas, lebih dari ini. Terserah kalian mau ngomong apa dan mau menilai aku seperti apa. Aku juga nggak butuh. Kamu bakal ngelaporin kita ke Pak Arif. Susah banget ya. Putri diajak ngomong, hah? Udah tuh, senaknya aja. Udah, mendingan kita langsung ketemu sama Pak Arif. Kita berusaha sekuat mungkin untuk meyakinkan Pak Arif kalau Putri itu kinerjanya jelek, hah? Supaya Pak Arif itu tidak terlalu memperhatikan dia. Ayo. Ini Syarif udah ngomong apa belum ya? Kok aku udah lumayan lama. Dan aku jadi deg-degan banget ya. Semoga aja Putri nggak marah-marah sama aku. Kayaknya memang kalau orang berjodoh itu nggak bakalan kemana. Aku harus tetap tenang dan fokus. Baik. Baik kok. Kamu ngapain di sini? Seharusnya yang nanya itu aku, Put. Kamu kenapa ada di sini, Put? Aku ini bener mobil Pak Arif kan? Loh, bentar. Kamu kerja sama Pak Arif juga di perusahaan itu? Iya, jadi aku disuruh kenalan sama supir baru. Jangan-jangan supir barunya kamu? Wah, kok aku baru tahu ya, Put? Iya, jadi aku baru pertama masuk hari ini, Put. Dan apa ya, Put?
aku nggak nyangka aja Put kalau misalkan kamu juga kerja di perusahaan itu. Tapi kamu apa kabar ya Put? Kabar aku baik, terus kabar kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik Put. Aku nggak nyangka ya baik kamu ternyata juga kerja di satu perusahaan sama aku. Iya Put, dan aku juga sebenarnya nggak nyangka sih Put. Kenapa secara nggak kebetulan kita ini bisa ketemu ya Put. Dan sebenarnya aku malu banget sih Put mau ketemu sama kamu. Malu, takut, khawatir, campur aduk Put. Karena ya aku bukan bermaksud buat membahas masalah yang udah selesai. Tapi waktu itu aku langsung hilang tanpa kabar Put. Dan posisi kita masih pacaran dan aku mutusin kamu juga cuma lewat telepon. Aku takutnya kamu itu masih benci sama aku Put. Makanya aku agak sedikit khawatir dan kaget ketika ngelihat kamu tadi Put. Gak apa-apa kok, itu udah lama banget. Jadi kita nggak usah bahas itu, aku udah lupain itu. Beneran Put, kamu mau maafin aku Put. Padahal aku ngiranya kamu pasti bakalan marah-marah dan gak mau kenal lagi sama aku Put. Nggak kok baik, aku orangnya nggak kayak gitu. Kalau yang lalu ya udah biarin aja. Aku makasih banyak ya Put. Dan sekarang ya mungkin posisi kita berbeda ya Put. Kamu sekarang jadi orang penting di perusahaan tempat kita kerja, sedangkan aku cuma jadi supir. Jadi aku juga ikut bangga sih Put. Kalau misalkan kamu malu nanti kamu kalau misalkan kenal sama aku, ya anggap aja kita nggak kenal. Kita kenalnya cuma ya antara karyawan dan supir aja Put. Enggak, kamu itu Bayu, orang yang pernah spesial di hati aku. Makasih banyak ya Put. Aku nggak nyangka sama jawaban kamu dan perkataan kamu. Jauh di luar apa yang aku bayangkan. Yang aku bayangkan kamu pasti bakalan dendam sama aku. Dan yang kedua, kamu pasti bakalan benci dan gak mau kenal sama aku. Tapi ternyata malah kebalikannya Put. Dan aku juga terus terang ya Put, aku udah lama banget Put cari info tentang kamu. Aku tanya-tanya kamu ke teman-teman. Karena kan kebetulan aku merantau keluar kota Put. Jadi waktu kita pacaran aku langsung berangkat tanpa pamit sama kamu karena aku mau mempersiapkan masa depan. Di sana aku kerja Put. Dan akhirnya aku di PHK. Kemudian ya sekarang kita ketemu lagi. Tapi posisi aku cuma seorang supir. Kamu kok bisa kerja jadi supir di perusahaan ini? Gimana ceritanya nih? Ya ceritanya panjang ya Put. Jadi aku baru 2 hari sih Put pulang ke sini. Dan aku kan lama di luar kota. Aku ngerantau Put, aku kerja di sana. Dan karena aku udah di PHK, mau nggak mau aku harus pulang ke kampung halaman. Dan kebetulan memang ada lowongan. Akhirnya aku coba daftar dan langsung keterima Put, tanpa syarat. Ya syukur deh kalau kayak gitu. Berarti rezeki kamu itu emang ada di sini. Iya Put, tapi sekali lagi aku mau sampaikan sama kamu ya Put, kalau misalkan kamu emang malu buat kenal sama aku karena aku cuma seorang supir, apalagi kamu mau ngakui aku sebagai mantan kamu mending bilang sama karyawan yang lain atau teman-teman kamu yang lain, bahkan bilang sama Pak Arif kalau kita emang nggak pernah kenal. Kamu kenapa sih, Bay? Aku seneng kamu bisa kenal aku lagi dan aku bilang sama orang-orang kalau aku emang kenal sama kamu. Nggak apa-apa kok. Oh gitu. Ya aku makasih banyak ya Put. Ternyata kamu masih nggak berubah ya Put. Kamu masih seperti putri yang pernah aku kenal dulu. Bahkan sekarang kamu sikapnya lebih dewasa dan juga lebih bijaksana. Jadi nggak salah sih aku dulu pernah milih kamu buat ngisi hati aku Put. Oh iya, katanya kamu nyari-nyari info tentang aku. Ngapain kamu nyari info tentang aku? Buat apa? Oh itu. Ya enggak Put, aku cuman pengen tahu aja. Soalnya kan aku juga cari info sama teman-teman yang lain, gimana kabarnya gitu. Kan termasuk kamu juga kan temen aku juga Put. Itu. Oh, jadi kamu masih ngarepin aku ya? Ngarepin aku buat balik sama kamu? Hah? Kamu kok langsung tuduh poin kayak gitu Put? Emang kamu masih ada perasaan sama aku Put? Ya kalau aku sih terus terang ya Put, aku emang masih ngarepin kamu dari dulu dan aku ngerasa bersalah banget. Aku masih belum bisa move on dari kamu Put.
Dan ya perasaan aku tetap sampai sekarang. Kamu boleh cek sama teman-teman yang lainnya. Selama aku putus dari kamu sampai sekarang ini, aku belum pernah pacaran sama perempuan. Jangankan pacaran ya, Put. Buat deket aja aku nggak pernah sama sekali, Put. Kayaknya Bayu masih ngarepin aku. Aku kerjain biar lebih asik sedikit. Oh, jadi gitu ya, Bay. Aku makasih banget sama kamu. Kamu udah jaga perasaan dan hati kamu buat aku. Tapi aku minta maaf, Bay. Aku udah punya anak dan aku juga udah punya suami. Apa? Iya, semenjak kita putus dan aku sakit hati banget. Jadi aku lebih milih buat nikah karena emang di situ ada cowok yang ngelamar aku. Kamu serius, Put? Kamu udah punya suami dan punya anak, Put? Malahan anakku 2 sekarang. Kamu kenapa tega banget sebut sama aku, Put? Padahal kamu kan udah janji sama aku. Mau sampai kapanpun kamu bakalan nungguin aku, Put. Tapi sekarang kamu tiba-tiba bilang sama aku, kamu udah punya suami dan punya anak. Sedangkan aku udah berapa tahun, Put, gak pacaran, gak deket sama perempuan. Karena aku masih jaga komitmen kita, meskipun aku ninggalin kamu secara gak langsung, Put. Tapi kalau kamu mau, kamu jadi suami simpanan aku juga nggak apa-apa, Bay. Kamu pikir aku ini laki-laki apaan, Put? Meskipun aku ada perasaan sama kamu, Put. Berarti kamu beneran nggak sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti mau jadi suami simpanan aku. Kamu pikir aku orang bego, Put? Kamu juga harus bisa menghargai laki-laki yang udah berjuang buat kamu, Put. Kamu sekarang udah punya suami, jadi ya udah, kita nggak perlu bahas panjang lebar lagi, Put. Udah kalau gitu aku pergi aja deh, Put. Baik, baik, enggak. Aku cuma bercanda. Kamu mau bercanda lagi sama aku, Put? Sekarang kamu bilang bercanda, sedangkan kamu udah ngomong terus terang. Dan aku tahu, Put, kalau misalkan kamu itu bohong sama nggak bohong, aku tahu, Put. Aku beneran, baik. Kamu ini kenapa? Aku beneran belum menikah. Emang kamu lihat aku udah tampak kayak ibu-ibu dan punya suami? Enggak kan? Apa buktinya, Put? Kalau misalkan kamu masih belum nikah? Iya, buktinya aku tetap ngobrol berdua sama kamu dan aku tetap kerja. Kalau aku udah punya suami, aku pasti nggak boleh kerja, Bay. Aku lihat foto KTP kamu, Put. Itu buat membuktikan kalau misalkan kamu memang belum nikah. Oh, oke. Di fotonya aja ya. Nih. Nih, kamu ngerjain aku ya, Put? Iya, karena kamu lucu banget dari tadi. Padahal waktu kamu ngomong kamu udah punya suami, aku bener-bener ngerasa hati aku bener-bener udah hancur banget, Put. Padahal aku berjuang mati-matian buat ya gimana caranya bisa pantas buat bareng sama kamu, Put. Gimana caranya aku bisa menikah sama orang lain, sedangkan hati aku itu nggak bisa lupa sama kamu, Bay. Emang bener, Put. Tapi Ya kamu jangan bercandain aku sekarang ya. iya serius, Put. Ini kita ngomong serius ya. Kalau misalkan ya, Put, kamu emang bener masih ada perasaan sama aku, kenapa kamu nggak cari aku, Put? Iya, ngapain aku nyari orang yang udah pernah ninggalin aku? Iya kali aku ngejar-ngejar orang yang udah ninggalin aku, kan nggak mungkin, Bay. Ya tapi masih sedikit ambigu aja sih, Put. Kalau kamu misalkan ada perasaan sama aku, minimal kamu cari info lah tentang aku. Kayak aku cari info tentang kamu. Meskipun aku cuma seorang supir ya, aku masih tetap berusaha ya, Put. Emang aku harus bilang ya sama kamu kalau aku cari info tentang kamu. Kamu tanya deh sama teman-teman kamu yang lain. Lebih sering mana tanya tentang hubungan kita, aku atau kamu? Ya, berarti kamu juga cari info tentang aku, Put. Ya, cuman aku nggak bilang sama kamu. Lagian itu nggak penting buat kamu. Tapi sekarang kan aku cuman supir, Put. Emang kamu nggak malu? Ya nggak masalah. Mau kamu jadi tukang parkir, aku tetap mau sama kamu, Bay. Kemana sih mereka berdua ini? Perasaan tadi Putri udah datang duluan ya. Kenapa mereka berdua belum nyampe? Jangan-jangan mereka mau bikin ulah lagi, mau bikin aku malu di depan Mbak Bos. Awas aja kalau mereka datang. Kalau misalkan mereka nggak dapet alasan yang pas.
aku bakalan kasih SP. Aku ngerasa nggak dihargai banget sebagai atasan kalau kayak gini. Ya udah aja. Pak Arif, mohon maaf kita agak telat sedikit Pak. Ini bukan agak telat lagi ya Fit ya. Ini sudah telat banget. Maaf Pak, kita telat karena tadi kita masih disuruh mampir sama Bu Putri Pak. Iya Pak, kita disuruh fotokopi laporan Bu Putri. Mungkin Bu Putri emang sengaja nyuruh kita supaya kita telat menghadap sama Pak Arif. Ya tujuannya Putri biar kalian telat itu apa? Tujuan Putri ya mencari muka di depan Pak Arif supaya Bu Putri itu mendapatkan pujian dari Pak Arif. Sepertinya seperti itu Pak. Mungkin aja Bu Putri ambisi buat dipromosikan jadi manajer Pak. Kan nggak mungkin kalau manajer bertiga Pak. Mungkin dia memang sengaja biar dia dipromosikan sendiri gitu Pak. Ini memang udah lama sih Pak. Ini juga undang-undang kita berdua sudah lama baru kita ungkapin sama Pak Arif. Iya Pak. Maaf ya, Pak. Kita mau ngungkapin kemarin, kita takut Pak. Ya takutnya Pak Arif gak percaya, kita mengada-ngada, kita bikin omongan yang ya menjerumus untuk menjelekan Bu Putri. Tapi emang faktanya seperti ini Pak, kita selalu diintimidasi sama Bu Putri. Ya, terkadang kita disuruh lembur sama Bu Putri. Terus kalian pikir saya ini bodoh? Ya, saya tahu Pak Arif gak akan percaya sama kita berdua. Makanya kita gak pernah ngomong Bukan Pak. masalah itu, Win. Tapi itu hal yang nggak realistis. Saya mau dengerin perkataan orang hanya untuk memenuhi ambisi dia untuk jadi manajer atau ngejar jabatan. Enggak lah. Saya itu mau mempromosikan seseorang karena kinerjanya, karena prestasinya. Bukan hanya karena dengar dari beberapa orang yang bilang dia itu menjilat atau apa. Itu murni karena ya emang prestasi. Pak, mohon maaf nih Pak. Pak Arif kan melimpahkan tanggung jawabnya sama Bu Putri. Ketika ada laporan, itu diserahkan Bu Putri, kemudian diserahkan sama Pak Arif. Atau mungkin Bu Putri sudah memanipulasi laporan yang sudah kita buat supaya nama Bu Putri itu harum di depan Pak Arif. Dan ketika ada jabatan, seorang manajer yang dipromosikan adalah Bu Putri karena menurut Pak Arif, kinerja Ibu Putri yang sangat baik. Ya seperti halnya hari ini Pak, kita disuruh fotokopi dulu. Itu mungkin sebuah caranya Bu Putri biar dia terlihat kinerjanya yang bagus di depan Pak Arif, prestasinya juga kelihatan gitu Pak. Tapi sejauh ini saya nggak melihat kalau Bu Putri itu seperti yang kalian omongin. Tapi namanya aspirasi dari kalian nanti saya tampung dan saya pikirkan lagi kalau misalkan ada posisi kosong gitu. Ya. Jadi kalian masih punya kesempatan untuk itu. Dan kalian ngerti kan kenapa saya panggil ke sini? Iya Pak. Kalian juga pasti udah tahu kalau misalkan direktur utama perusahaan kita sekarang berada di kota ini. Dan Iya, Pak. kehormatan bagi kalian untuk ketemu dengan beliau. Ya, kita berterima kasih banget karena Pak Arif sudah melibatkan kita untuk ketemu sama direktur utama. Ini suatu kehormatan banget bagi kita berdua Pak. Ya berhubung bos yang kita tunggu belum datang dan kalian juga di sini ntar malah mencar-mencar sama Bu Putri. Ada baiknya kalau misalkan kalian kumpul sama Bu Putri di parkiran di mobil kantor, soalnya di sana juga ada supir baru. Jadi kalian bisa kenalan juga. Soalnya saya masih toilet. Bentar. Siap Ya, Pak. Pak. Ya udah kalian kesana dulu ya. Ayo. Saya mau ke toilet soalnya. Ya. Win. Coba lihat. Putri kayaknya udah akrab banget sama supir baru itu. Kalau dilihat dari ekspresinya sih kayaknya mereka lebih dari supir dan bawahan atasan deh. Ya menurut aku, orang yang baru kenal nggak bakalan seakrab itu. Atau mungkin mereka berdua udah punya hubungan sebelumnya. Hah? Kayaknya emang iya sih. Itu udah beda banget tuh Udah, kelihatannya. kita samperin aja. Aku makasih banyak ya Put. Kamu udah mau. Kayaknya udah akrab banget nih. Hah? Punya hubungan spesial ya? Yang ngobrol juga di Pak Arif kayaknya nungguin dah ngintip. Ini siapa? Ini juga karyawan kantor kita, Bay. Oh gitu. Oh ya Mas, kenalin, saya supir baru di sini. Gak butuh kenal sama kamu tau nggak? Hah? Kamu kayaknya udah akrab banget sama ini orang. Mas kalau supir ya supir aja, jangan ganjen juga sama karyawan. Dia itu kerja sama kamu juga Put bareng.
Iya, kita satu partner. Win, aku tuh kenal sama Bayu, jadi Ya terus penting buat aku tahu soal itu Put. ya penting banget karena Kan kamu menilai lagi kita buruk. kerja, ya kan tetap aja kamu nggak profesional dong. Kalau mau ngobrol ya nanti aja setelah selesai. Terus kalian ngapain kesini? Kamu bilang kita nggak profesional. Kan supir emang kerjanya nungguin di mobil. Put, kamu disuruh apa sama Pak Arif? Hah? Disuruh- Kok malah enak-enakan ngobrol di sini? Hah? Kita mau ketemu sama direktur, tau nggak? Hah? Kamu nggak disuruh ngobrol sama supir sialan ini? Hah? Tapi aku disuruh kenalan sama supir baru, berarti kan nggak ada salahnya kalau aku Ya ngobrol. udah kenalan aja kali Put. Jangan-jangan kamu suka ya sama supir? Atau mungkin dia tuh mantannya kamu? Hah? Sehingga kamu asik ngobrol di sini sampai kamu lupa waktu. Kalau Kayak udah lama nggak ketemu gitu ya guys. Iya. Aku nggak apa-apa ngomong sama mereka, Put. nggak apa-apa, Bay, bilang aja. Putri ini calon istri aku. Oh, pantesan banget. Fix banget Win. ini nggak profesional. Kalau mau Ya kan, pacaran jangan di sini. Ini masih jam Tempat lain. kerja, tahu nggak? Hah? Seharusnya kamu profesional dong. Kamu jangan mengganggu pekerjaan calon istri kamu. Dan kamu harus tahu diri. Kamu Nggak siapa? gini juga ya Put. Tipe kamu supir banget nih. Emang kenapa kalau misalkan Putri mau nikah sama seorang supir? Kamu nanya. Malu kan aku udah bilang sama kamu mending. Aku nggak masalah kamu mau nikah sama kamu. Ya Yang juga bermasalah mereka berdua. Aku tahu alasannya Putri mendekati Pak Arif. Hah? Dia tuh disuruh sama calonnya untuk menjilat Pak Arif. Hah? Supaya mendapatkan pujian dari Pak Arif. Kamu nggak usah buat omongan yang nggak jelas itu ya. Emang itu kan tujuan kamu? Ini Hah? kesimpulan paling bener Fit. Kamu berusaha menjelek-jelekan kita di depan Pak Arif supaya kamu dipuji-puji kinerjanya sama Pak Arif. Hah? Ini mau fitnah aku terus dari tadi nih. Jangan-jangan kamu emang berusaha buat pacar kamu kerja sama kamu ya, biar kalian bisa bareng terus ya. Pastinya itu udah Gini ya. direncanakan, ha? Ya, kenapa dia mendekati Pak Arif? Karena dia mau memasukkan calon suaminya Iya. untuk bekerja di perusahaan yang sama. Licik Aku ini- banget ya kamu aku ya. ini udah kerja ya. Hah? Meskipun cuma seorang supir. Kamu supir baru kan di sini? Hah? Pasti ini yang udah mendaftarkan kamu sama Pak Arif. Kamu punya masalah apa sih sama kita? Kamu iri ya sama kita? Kita punya masalah kan sama kamu karena kamu tuh pinter cari muka di depan Pak Arif. Hah? Sehingga posisi kita itu terancam, tahu nggak? Tapi gini ya Win, Putri emang cocok untuk menikah sama supir sialan ini. Dan aku ingatkan sama kamu, kamu jangan berulah seperti calon istri kamu ini. Hah? Kalau sampai kamu berulah, aku bakal pecat kamu jadi supir, tahu nggak? Iya. Hah? Dan kamu tuh cuma supir di sini. Kamu mau milih nurut sama kita berdua atau kita bakal berusaha biar kamu dipecat? Kamu diam, ha? Kamu denger nggak? Kamu nggak bisa kayak gitu, Fit. Apa? Hah? Kamu yang sopan ya. Kamu nggak terima? Kamu nggak kenal sama dia. Emang siapa yang mau kenal sama supir sialan ini? Hah? Kamu udah bersekongkol untuk membangun kekuatan, untuk menyingkirkan kita berdua. Hah? Kalian berdua ini udah kelewatan banget ya. Aku bakalan buat pelajaran sama kalian berdua. Rencana kalian berdua yang kelewatan. Ya kamu diem ya, aku nggak ngomong sama kamu dari tadi. Dan Win, kita punya senjata untuk melaporkan mereka berdua sama Pak Arif. Lah, ini kan motor mereka. Tapi Windy sama David mana ya? Aduh. Oh iya, aku lupa. Aduh, kenapa aku nggak kepikiran ya? Kalau misalkan aku suruh nemuin Putri sama Pak Bayu, kan kayaknya Windy sama si David nggak suka sama si Putri. Aduh, jangan-jangan mereka bikin ulah lagi. Aduh, bisa-bisa rencana Pak Bayu gagal. Aku harus samperin mereka deh. Aku ingatkan sama kamu ya. Hah? Kamu tuh cuma supir baru, jangan berulah, tau nggak? Pak Arif, Kok tiba-tiba marah-marah? Enggak Iya. Pak, ini ada masalah sama supir Pak. Iya, Pak. Kita bisa selesaiin kok Pak. Apanya yang mau diselesain? Ha? Bisa-bisa karir kalian yang selesai gara-gara kelakuan kalian kayak gitu. Papa harus supir ini. Maksudnya Bapak? Jadi mereka berdua anak buah kamu juga, Rif. Iya Pak, mereka bertiga karyawan yang bakal saya perkenalin sama Bapak. Gini Rif, kayaknya aku juga harus terus terang ya Rif sama Putri dan juga sama dua karyawan yang udah kurang ajar ini. Sebenarnya aku bukan sopir Put. Jadi tadi waktu aku ketemu sama si Arif, aku kelihatan kamu dan Arif bilang kalau misalkan kamu itu adalah karyawan si Arif. Akhirnya aku
berusaha sembunyi karena aku takut. Ya karena aku udah ninggalin kamu pasti bakalan dendam sama aku Put. Dan aku minta sama si Arif buat aku pura-pura jadi supir, biar kamu nggak terlalu marah dan kasihan sama aku dan aku bisa komunikasi sama kamu Put. Aku minta maaf, aku bukan bermaksud buat bohong sama sama kamu Put. Sebenarnya aku itu direktur perusahaan tempat kamu kerja Put. Dan mereka berdua udah nggak sopan banget sama aku Rif. Mentang-mentang mereka itu karyawan, ya. Mereka posisinya lebih tinggi dari seorang supir, jabatan mereka lebih tinggi. Bukan berarti kalian berdua itu bisa seenaknya sama orang. Dan kamu udah berusaha buat menjelek-jelekkan Putri ke atasan kamu sendiri. Padahal kalian berdua ya, yang udah berusaha buat menjatuhkan Putri. Aku bukan nggak tahu jalan pikiran kalian. Pak, kita minta maaf Pak, kita udah keterlaluan Pak. Sekarang kalian minta maaf sama aku. Setelah kalian udah menghina aku, kalian udah mencaci maki aku, kalian mau seenaknya minta maaf kayak gitu. Dan kesalahan terbesar kalian, karena kalian udah berusaha buat menjatuhkan Putri. Dan kalian mengkambing hitamkan Putri, seolah-olah Putri yang bakalan menjatuhkan kalian berdua. Apa seperti ini sikap seorang karyawan? Kalau kalian pengen ada kepercayaan dari atasan kalian, buktikan kalau misalkan kalian bisa, bukan dengan cara seperti ini. Apa dengan cara preman seperti kamu, Mas? Kamu bakalan dipercaya sama atasan kamu? Ya sekarang aku minta ketegasan kamu, Rif. Mau kamu apakan mereka berdua? Sebenarnya saya udah dibuat kecewa berkali-kali oleh mereka, dan tadi mereka sempat memfitnah Bu Putri. Katanya sebelum kesini mereka diperintahkan Bu Putri untuk memfotokopi beberapa laporan, dan saya rasa mereka itu berbohong. Bener kan feeling aku? Hei, mana? Maaf ya, aku hajar juga kamu ya. Ya, udah cukup ya kelakuan kalian di perusahaan. Ya emang prestasi kalian sama Bu Putri emang setara lah, tapi ngelihat kelakuan kalian seperti ini kayaknya saya udah nggak bisa nolong kalian lagi untuk bertahan lebih lama di perusahaan. Tapi Pak, kita masih butuh pekerjaan itu Pak. Ya kalau misalkan kalian butuh pekerjaan itu, harusnya kalian bersikap lebih baik, bukan seperti ini. Kalau misalkan sikap seperti ini, apa bedanya kamu dengan preman yang ada di jalan? Hah? Ya mending kamu di jalanan aja jadi preman, jangan masuk di kantoran. Iya. Udah deh, aku nggak usah banyak ngomong, Rif. Aku mau mereka berdua dipecat, Rif. Aku nggak mau ya mempekerjakan orang seperti mereka berdua, nggak beretika dan nggak punya sopan santun sama sekali. Aku bangun susah payah perusahaan itu, Rif. Kalau misalkan mereka berdua ini ngomongnya seperti itu sama klien kita, sama orang lain, banyak kan sekarang orang kaya yang pura-pura miskin, banyak orang kaya yang sekarang penampilannya biasa aja. Kalau misalkan mereka menghina dari segi penampilan, gimana, Rif? Mereka melihat dari segi penampilan, apa nggak tercoreng nama baik perusahaan kita, Rif? Ya, mulai detik ini mereka udah bukan bagian dari kita, Pak. Mereka udah dikeluarkan dari perusahaan, dan semoga ke belakangnya saya lebih selektif ke belakangnya untuk memilih karyawan. Yaudah, mereka berdua kamu urus, aku mau ngomong dulu sama Putri. Jadi kita berdua balik ke kantor. Put, aku minta maaf ya Put sama kamu. Aku bukan bermaksud buat bohong. Jadi aku waktu itu pergi sebenarnya karena aku pengen memantaskan diri buat ketemu sama kamu lagi, Put. Dan aku udah berjanji sama diri aku sendiri, kalau aku udah bisa mencapai cita-cita aku bakalan cari tentang kamu, Put. Dan alhamdulillah sekarang aku udah ketemu secara nggak langsung sama kamu. Kamu mau kan maafin aku, Put? Tapi kamu sekarang bohongin aku lagi, Bay. Aku bukan bermaksud buat bohong, Put. Kalau nggak dengan cara seperti itu, aku yakin kamu pasti bakalan marah dan bakalan menghindar dari aku. Karena aku tahu, Put, kamu tadi nggak sempat marah sama aku. Karena kamu tahu aku cuma seorang supir. Kamu menjaga mental aku, Put. Aku ini udah kenal kamu lama ya, Put. Jadi aku udah paham tentang karakter kamu. Dan masalah yang tadi aku bilang kamu adalah calon istri aku sebenarnya itu ngomong dari hati aku. Dan sekarang aku mau jawaban dari kamu. Jadi aku nggak mau ngajak balikan, aku maunya ya aku mau ngelamar kamu, Put. Aku pengen nikah sama kamu. Karena memang hari ini yang aku tunggu, Put, dari dulu. Iya, aku mau jadi istri kamu asal kamu itu nggak bohongin aku lagi. Aku janji gak bakalan bohongin kamu lagi, Put.
Karena buat apa lagi aku bohong sama kamu, Put? Karena memang tujuan aku cuma pengen nikah sama kamu. Semua ini aku lakukan demi aku bisa hidup selamanya bareng sama kamu, Putra. Iya udah, kalau gitu kapan kamu mau ke rumah aku? Sekarangnya, Put. Gimana? Emang kamu udah siap? Aku udah siap. Aku udah dari beberapa tahun yang lalu aku udah siapkan diri buat ketemu sama orang tua kamu. Iya boleh. Udah, kita naik mobil aja ya.